Selamat sore. Saya bikin video penjelasan tambahan untuk materi kemarin ya, Rabu kemarin. Karena kita belum habis sebenarnya materi yang harus kita selesaikan di pertemuan ke-6. Jadi saya lanjutkan. Jadi kamu bisa tonton kembali video ini. Sebagai bahan pembelajaran ulang. Ya. Yang akan kita bahas hari ini yaitu bounds, batasan pada variabel 01. Jadi kita recall kembali bahwa variabel kita ada variabel 01. Jadi batas bawah yang paling jelek itu kita sebut dengan namanya 0. Batas atas yang paling jelek kita sebut dengan namanya 1. The worst lower bound and the worst upper bound. Jadi kita dapat mengset bahwa lower bound itu LJ-nya 0, kemudian upper bound UJ-nya 1 untuk setiap J. Kemudian setiap batasan atas yang pecahan, fractional, bisa kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Kemudian setiap batas bawah yang pecahan bisa kita bulatkan ke 1. Jadi kita roundingnya seperti ini. Kalau uppernya 0,37, maka upper bound-nya itu kita bisa bulatkan ke bawah. Kalau upper ke bawah ya, 0. Kalau lower bound, batas bawahnya 0,42, kita akan bulatkan ke atas, jadi 1. Jadi kalau upper bulatkan ke bawah, kalau lower bulatkan ke atas. Upper pakai floor, lower pakai ceiling. Jadi ini ada contoh binary integer problem. Binary integer programming problem. Dari mana tahu? Karena ini pemrograman bilangan bulat murni, di mana nilai YJ-nya kalau tidak 0 berarti 1. Di sini ada 2 constraint. Jadi seperti saya bilang, bab 4 ini kita hanya membahas tentang constraint, kendala. Jadi yang fungsi tujuan sama model lengkap kita abaikan dulu. Kita akan bahas tentang kendala dulu. Jadi yang pertama ini 8Y1 tambah 11Y2 kurang 9Y3 tambah 4Y4 kecil sama dengan 0. Y1 kurang 2Y2 kurang 6Y3 tambah Y4 kecil sama dengan 5. Jadi kita akan cek satu persatu. Kita cek dari U1. Oke, kenapa dicek U1-nya? Karena kamu lihat di constraint pertama. Ingat cara yang kemarin, hari Rabu kemarin, kalau dia positif berarti kita nyari upper, ya kan? Jadi U1 pakai fungsi floor ya. Jadi fungsi floor, bentar, nih yang kemarin nih. Ya enggak? Ingat ya, yang kemarin ada yang fungsi floor. Oke, ini fungsi floor yang dipakai. 4U5 yang jadi tugas kalian. Jadi kalau ini fungsi floor, sisi kanannya 0. 0 dikurang, kemudian uppernya 0 dikurang. Kemudian, ntar ya. Oke, 0 dikurang 11. Koefisiennya Y2 itu 11. Karena koefisiennya positif, maka 11 kali 0 dikurang yang positif lagi 4 kali 0, benar ya? Terus uppernya berapa? Dikurang min 9 kali 1, dibagi koefisiennya 8. Jadi kalau saya bantu dari sini, kalau YJ-nya 0 atau 1, itu artinya LJ-nya 0, ya kan? UJ-nya 1. Oke, jadi yang batas atasnya yang positif, koefisiennya positif kalikan dengan LJ, yang koefisiennya negatif kalikan dengan UJ. Sini, bentar ya. Nih, yang koefisiennya positif, AIJ-nya besar dari 0 kalikan dengan lower, yang AIJ-nya kecil dari 0 kalikan dengan upper. Jadi dari kendala ini terlihat nih, pertama sisi kanannya 0. Jadi saya buat yang pertama lagi, jadi 0 dikurang, koefisien positif ada di angka 11, jadi 11, lowernya 0, apalagi 4, lowernya 0, ditambah, kenapa tambah? Karena min 9, tambah 9,
karena dia negatif, uppernya 1. Semuanya nanti dibagi 8. 9 dibagi 8, 1 koma. Tapi dia pakai fungsi floor, 1 koma. Jadi kita bulatkan 1. Oke. UJ tadi yang sebelumnya juga 1. Di sini 1. Jadi UJ is not updated karena dia sama. Terus kemudian yang U2, yang kendala kedua ya. Yang U2-nya ya kan. Yang 11 sekarang. Berarti 0. Ya kan? Saya bantu lagi. 0 dikurang. Koefisien positif di sini 8 ya. 8 kali. Kalau koefisien positif kalikan lower. Koefisien positif lagi 4 kalikan lower. Koefisien yang negatif min 9 berarti plus 9 kalikan upper. Dibagi X2 itu, Y2 itu nilainya koefisiennya 11. 9 bagi 11 0, lebih. Karena dia pakai floor jadi 0. Oke, uppernya. Terus, tadi kan uppernya 1. Jadi, karena ini 0, lebih baik ambil yang kecil kan? Jadi, Y2 is fixed to 0. Karena Y2 di fix ke 0, jadi Y2 itu sama dengan 0. Maka kita substitusikan Y2 sama 0 ke persoalan yang diberikan, ke kendala yang di atas. Jadi, 8Y1 plus 11Y2. 11Y2-nya kan 0, jadi 8Y1 min 9Y3 tambah 4Y4 kecil 0. Y1 min 6Y3 tambah Y4 kecil sama dengan min 5. Oke, itu baru iterasi 1. Sedangkan iterasi kedua. Iterasi kedua, kembali lagi kita cek. Berarti cek constraint yang pertama lagi dulu. Berarti yang untuk Y2 ya, untuk Y2 lanjut seperti tadi. 0, koefisien yang positif kalikan lower, koefisien yang negatif kalikan upper. Karena ini plus, karena dia kurang minus 9, jadi plus. Oke, semuanya di-floorkan. Kok ini ada yang upper? Kok ada yang di-floorkan? Nah, kita lihat dari sini ya. Ini ya. Jadi kalau kita punya bilangan non-integer, ya seperti ini. Jadi kalau 2,47 itu upper bound, itu kita floorkan kalau upper. Jadi kita bulatkan ke bawah. Kalau lower 0,3 kita bulatkan ke atas, jadi 1. Oke, akibatnya kerjaan yang kemarin nih, upper kan di-floorkan semua, upper di-floorkan semua, harusnya kalau mau di-floorkan juga oke. Ini ada yang nggak terketik, jadi kalian perhatiin aja. Upper di-floorkan, upper di-floorkan. Nah, sekarang upper juga di-floorkan, iterasi yang keduanya gini. Kok lowernya juga di-floor? Ini tolong diperbaiki. Yang L3. Yang L3 harusnya ini pakai upper, pakai ceiling. Oke? Oke, cek constraint 1, ya kan? Constraint 1, jadi kita nyari yang Y1, Y3, sama Y4, karena variabel kita kan ada 4 nih. Y1, Y2, Y3, Y4. Terus yang kedua, cek constraint yang kedua. Karena kita fixkan Y3-nya 1, maka substitusikan nilai Y3 ke dua kendala di atas. Nah, lama-lama kendalanya tambah sedikit kan? Sudah itu apalagi? Cek constraint yang ketiga. Iterasi yang ketiga, ulang lagi cek constraint pertama. Jadi kerjanya iteratif. Kerjanya iteratif. Paham ya? Jadi constraint 2, iterasi 2 itu melihat dari iterasi 1. Seperti itu. Iterasi 3 melihat dari iterasi 2. Ini yang dilihat. Jadi dia bertahap. Iterasi 1 salah artinya semuanya salah. Ketika semuanya not updated seperti sini, maka selesai. Jadi kendala tadi yang nggak bisa di tightening, nggak bisa diperketat itu tadi ini 8Y1 tambah 4Y4 kecil 9, Y1 tambah Y4 kecil 1. Nah, itu di sini. Terus kita tadi ngapain? Y2-nya 0, Y3-nya 1. Kan tadi dapat Y2 fix to 0, and Y3 fix to 1. Ini. Berarti kendala yang tadi, panjang yang ini, yang cuma 2 kendala plus kendala integernya, ketika di tightening bisa seperti ini. Tadinya punya 4 variabel, ternyata bisa dipisahkan kembali. Nah, sekarang ini fixing variable, redundant constraint dengan invisibility, memperbaiki variabel. Nah, di sini, kalau upper ini tadi,
Yang koefisiennya atau parameternya positif kaliin upper, yang koefisiennya negatif kaliin lower. Kebalikannya ya, kalau nyari UI. UI itu upper bound dengan left hand side. Kalau L itu lower bound-nya, berarti yang positif kalikan lower, yang negatif kalikan upper. Kebalikannya. Jadi nilai BI itu sebenarnya ada pada interval LI dan UI. Nah, consider ada 3 case di sini. Kalau BI besar sama dengan UI, maka katanya constraint I itu redundant, berlebihan, dan harus kita buang dari persoalan. Jika BI kecil dari LI, maka constraint ke I itu tidak memenuhi dan tidak ada solusi visible. Bagaimana kalau dia sama dengan? Kalau dia sama dengan, maka di fix ke XJ sama dengan LJ. Kalau dia koefisiennya positif, kalau dia koefisiennya negatif, maka di fix XJ sama dengan UJ. Jadi kalau besar jadi LJ, kalau positif jadi LJ, kalau negatif jadi UJ. Nah, ini contohnya kita punya sekumpulan kendala pada variable dengan bound on variable ini. Nyari U1. Dari mana sih nyari U1? Dari ini, rumusnya ini. Koefisien yang positif kalikan UJ, koefisien yang negatif kalikan LJ. Nah, koefisien positif, lihat. 1 kan ini. Nah, ini dicari dulu. Karena ada 0 L1 semuanya, ini dicari. Jadi L1-nya berapa? 0, U1-nya 2. Kalau ini L1-nya 0, U1-nya 1. L2 ya udah. Nah, ini L3-nya 1, U3-nya 2. L4-nya 2, U4-nya 3. Nah, gitu. Kaliin koefisien positif ini yang nggak ada angka artinya 1 semuanya. Kalau min X1 berarti min 1 X1. Jadi U1 koefisien positif dikalikan apa tadi koefisien positif? Kalikan upper. Koefisien positif. Jadi 1, ya kan? 1. Kalikan upper 2. Jadi 1 kalikan upper 2. X2 koefisiennya 1. Kalikan uppernya berapa? U2-nya 1. Terus X3 koefisiennya 1. Kalikan uppernya 2. Nah, min 2 koefisiennya negatif. Min 2 kalikan lower, bukan upper lagi. U4 jadi 2. Di total dapatnya 1. Kemudian lanjutkan dengan mencari nilai L1. L1 kebalikan. Ini kita baru bicara tentang constraint 1. Cari L1. Koefisien yang positif itu 1. Jadi kaliin lower kebalikannya ya. Jadi ini A1 kali lower 1, A2 kali lower 2, A3 kali lower 3, dikurang A4 kali, bukan lower lagi ya, A4 kali U4. Dapatnya min 5. Bandingkan sekarang. B1 tuh ini min 6. Min 6. Jadi, nilai lihat, constraint 1 dia invisible apa enggak? Lihat. Lihat nilai B-nya, min 6. Sedangkan kita dapat min 5. Dari mana perbandingannya ini? Lihat. Kita cek nilai BI kita. Besar, kecil, atau sama dengan. B kita kan min 6. Min 6 itu lebih besar atau lebih kecil dari min 5? Lebih kecil kan? Lebih kecil kan? Maka B1 kecil daripada LI. Kalau lebih kecil artinya apa? No visible solution. Berarti di sini invisible. Oke. Lanjut. Kalau yang seperti ini, sama. Cek kembali. Cari lower, upper, setiap kendala, setiap variabel. X1, X2, X3, X4. Carilah lower, upper-nya di sini. Jadi kalau yang pertama, X1 berarti, saya bersihin dulu. Jadi yang ini, L1-nya 0, U1-nya 2. L2-nya 0, U2-nya 1. L3-nya 1, U3-nya 2. L4-nya 2, U4-nya 3. Masing-masing udah punya lower dengan upper nih. Carilah U1. Koefisien yang positif kan? Kaliin lower. Koefisien negatif kalikan upper. L1 kebalikannya. Oke,
Sekarang lihat nilai B1-nya. B1-nya min 1 tuh. Min 1. Jadi lihat min 1. Ini ada pada mana? Ini LI kecil dari B1 kecil daripada UI. Dia ada pada interval. Kalau dia ada pada interval, berarti kerjakan kembali. Cari U2, L2. Pas dicari katanya, constraint kedua itu redundant, berlebihan. Karena B2 besar daripada U2. Kalau redundant, berarti kita harus buang constraint yang kedua. Dan kita lanjut kembali. Ngitung yang U3, L3. Yang ini kenapa belum selesai ya? Karena belum selesai. Jadi ini kamu teruskan sampai kendala 3. Oke, karena yang invisible hanya constraint 1. Constraint 2, constraint 3 belum dicek. Jadi tolong dicek U2, L2 sama U3, L3. Yang ini udah dicek nih, U2, L2, U3, L3. Nah, pas dicek itu katanya B3 sama dengan L3. Nah, kita fix terus. Diperbaiki. Oke. Oke, tahap yang terakhir itu preprocessing pemrograman bilangan bulat murni 01. Jadi sebenarnya kita punya tahap yang pertama memperbaiki variabel 01, mendeteksi kendala yang redundant, yang berlebihan dan invisibility, mengencangkan atau menguatkan kendala, jadi ada coefficient reduction yang baru kita pelajarin, generating cutting plane from minimum cover dengan rounding by division with greater common divisor atau FPB. Nah ini. Jadi fixing 01. Jadi kita bisa fix juga. Yang koefisiennya positif kali Y, koefisien negatif. Nah, kelompokin yang positif-positif, negatif-negatif. Kalau kendalanya lebih besar sama dengan, kita convert. Jadi lebih kecil sama dengan kalikan min 1 di kedua ruas. Ini ada rule-nya. Jadi udah saya screenshot, saya snapshot semua yang penting-penting, jadi kamu bisa lihat ini. Mudah-mudahan nggak salah karena dari buku teksnya. Jadi identify nih yang punya koefisien positif terbesar, katanya largest. Cek dulu katanya, kalau jumlahnya itu melebihi BI, ya kan, maka constraint-nya berlawanan. Cek lagi. Terus cari yang koefisiennya negatif, paling besar. Kalau dia melebihi BI, maka dia berlawanan. Nah, contohnya ini. Oke, kita punya kendala seperti ini. Ini lebih kecil sama dengan. Kita cek nih, kita identify dulu YI. Kenapa YI yang di-identify? Karena dia yang punya koefisien positif paling besar. Yang punya koefisien positif itu 6, 2. Antara 6 dengan 2 yang paling besar 6. Karena dia yang mempunyai koefisien positif paling besar, maka kita lihat the largest positive coefficient. Kita akan menerapkan yang rule 1. Nah, rule 1 tambahin dong. 6 ditambahin semua kan? 6 min 2 sama min 1. Ya kan? 6 dengan 2 kita ambil cuma 6. Koefisien yang lainnya min 2 sama min 1. Jadi, karena yang tadi 6 dengan 2 yang menang 6, min 2 sama min 1. 6, min 2, min 1. Ditambahin 3. 3 tuh ternyata apakah melebihi nilai B? Iya, melebihi. Kalau dia melebihi, maka katanya berlawanan kan? YK-nya sama dengan 1. Jadi, karena yang pertama, jadi Y1 dan di fix ke 0. Terus lanjut lagi. Kalau kalau rule 2 bisa nggak diaplikasikan? Lihat rule 2. Apakah dia melebihi BI atau enggak? Hasil hitungan kita tadi dapatnya itu ini min 1 nih. Min 1 kan kecil sama dengan 2, jadi nggak bisa diaplikasikan. Sekarang bagaimana kalau kendalanya lebih besar? Kalau kendalanya lebih besar, kaliin min 1 dulu, baru kamu cek mau di-apply rule 1 apa rule 2-nya. Oke, memang teksnya Inggris tapi masih sederhana kok pengertiannya dan masih bisa dilihat. Saya
Oke, ini cara mengecek yang redundant. Yang redundant dan enggak. Nah, ini akan saya bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Tolong dipahamin. Oke, nanti tinggal dikit lagi nih. Nanti baru saya lanjutkan dengan branch and bound. Oke, makasih. Semoga bermanfaat.